Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Kurniawan, NIM 118111012 dari kelas PAI 5A dengan mata kuliah yaitu Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahidah MPD, dan jenis skripsi yaitu biografi. Nah, langsung saja kita masuk pada identitas skripsi yang direview. Yang pertama, judul skripsinya yaitu Biografi dan Pemikiran Ahmad Wahid. Nama penelitinya yaitu Hermanto. Perguruan tingginya asalnya dari UIN Surabaya dan tahun terbitnya yaitu 2018. Baik, langsung kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan, terbagi menjadi 3 yaitu latar belakang, yang kedua pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, dan yang ketiga adalah manfaat penelitian. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Nah, dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan untuk meneliti secara spesifik mengenai biografi dan pemikiran Islam Ahmad Wahid. Kemudian, penulis memulai untuk menganalisa dari berbagai literatur yang berhubungan dengan biografi pemikiran Islam Ahmad Wahid. Lalu, berikut ini merupakan tahapan-tahapan metode penelitian sejarah yang meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan data atau heuristik. Yang kedua, kritik sumber atau verifikasi. Yang ketiga, analisa data atau interpretasi. Dan yang keempat adalah penulisan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu alasan yang mendasari peneliti mengangkat judul penelitian tersebut. Dapat dikatakan bahwa Ahmad Wahid seorang yang sederhana dan dengan pemikirannya yang selalu gelisah. Pemaparan ini yang menjadikan alasan penulis mengambil judul Biografi Ahmad Wahid dan Pemikirannya. Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pemikiran Islam tersebut. Di samping memiliki ciri khas tersendiri dalam pemikiran Islam Ahmad Wahid, ia juga memiliki nilai-nilai historis yang tinggi, sehingga bisa berdampak pada perkembangan pemikiran masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adalah screenshot paragraf pra penelitian. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, di sini yang saya review itu adalah peneliti mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana biografi Ahmad Wahid. Yang kedua, bagaimana pemikiran Islam Ahmad Wahid. Dan yang ketiga, bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahid. Adapun tujuan penelitiannya juga sesuai, mengetahui bagaimana biografi Ahmad Wahid, memahami bagaimana sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahid, memahami bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahid. Kemudian yang ketiga yaitu adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini adalah dalam segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan mengenai biografi dan gagasan pemikiran Islam Ahmad Wahid. Yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk bagi kampus dan sivitas akademik, yang kedua bagi penulis, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dalam segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai biografi dan gagasan-gagasan pemikiran Islam Ahmad Wahid. Yang kedua bagi penulis yaitu manfaat bagi penulis dan pembaca adalah
dapat memberikan gambaran ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang pemikiran Islam Ahmad Wahid. Dan yang ketiga adalah bagi masyarakat, yaitu catatan harian Ahmad Wahid berpengaruh dan bermanfaat terhadap beberapa kalangan dan masyarakat umum, dan menambah koleksi kepustakaan yang nampak masih kurang, khususnya mengenai pemikiran Islam Ahmad Wahid. Jika kita lihat manfaat yang dipaparkan oleh penulis ini, dapat saya katakan bahwa sudah cukup baik dari apa yang disampaikan oleh penulis terkait tentang siapa dan manfaat apa yang ia akan peroleh dari hasil penelitiannya tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, bab 2 ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah landasan teori atau kajian pustaka, dan yang kedua adalah kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat semua bahwa pemateri atau peneliti ini mengambil banyak sekali kutipan. Nah, menurut saya apa yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut sudah dikatakan cukup baik, karena landasan teori yang ia cantumkan sangat jelas, baik itu dari segi wawancara, teori buku, maupun dari sumber internet, dapat dibedakan dengan baik bagi para pembaca. Nah, kemudian itu yang kedua adalah kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Nah, di sini peneliti saya lihat mengambil 4 contoh penelitian terdahulu atau kajian yang relevan. Mulai dari Tanti Kurniawati dengan judul skripsi Pergolakan Pemikiran Keagamaan Ahmad Wahid. Kemudian yang kedua ada Ahmad Fauzi, yaitu judul skripsinya Toleransi Beragama dan Pemikiran Ahmad Wahid. Yang ketiga ada Sekularisme Islam, Kajian atas Pemikiran Ahmad Wahid dari Muhammad Zainur Rahman. Dan yang keempat adalah Muhammad Muhair. Skripsinya adalah Islam dan Modernitas dalam Perspektif Pemikiran Ahmad Wahid. Nah, menurut saya dalam perumusan judul ini, peneliti menuliskan dalam tulisannya bahwa ia telah melakukan observasi terlebih dahulu kepada berbagai pihak dan perpustakaan besar yang ada di Surabaya. Jadi ia memastikan berani untuk mempertanggungjawabkan judulnya, walaupun banyak pendahulu yang telah meneliti tokoh Ahmad Wahid tersebut. Dan itulah yang membuat saya kagum, karena keberaniannya untuk bertanggung jawab terhadap judulnya, walaupun banyak sekali orang yang sudah meneliti pemikiran Ahmad Wahid tersebut, tapi dia tetap berani dan bertanggung jawab, membuatnya tampak lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, langsung saja kita masuk kepada pendekatan dan jenis penelitian atau materi yang pertama untuk bab 3 ini, yaitu yang pertama di sini pendekatan penelitian yang saya review tidak ada, dan jenis penelitiannya ini tidak ada dicantumkan oleh peneliti. Jadi ini yang membuat saya kecewa terhadap peneliti ini. Adapun screenshot yang saya ambil ini adalah contoh dari isi dari metode penelitian yang ada di skripsi peneliti. Jadi saya tidak temukan tentang pendekatan penelitian atau jenis penelitiannya. Kemudian yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitiannya itu adalah di Mojokerto dan Sampang. Waktu penelitiannya itu 3 Januari 2018 dan 29 April 2018. Nah, mengapa saya dapat mengatakan demikian? Karena dari hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini adalah di Mojokerto dan Sampang dengan berbagai sampel yang diambilnya. Kemudian langsung kepada ketiga, yaitu sumber data penelitiannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertama data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karya tulis Ahmad Wahid yang berbentuk catatan harian yang kemudian dibukukan oleh Johan Effendi dengan judul buku yaitu Pergolakan Pemikiran Islam. Yang kedua adalah judul buku Pembaharuan Tanpa Apologi atau esai-esai tentang Ahmad Wahid. Nah, editor dari buku ini yaitu Sadiman Ahmad, Hussein Mubarak, dan Pes Triono. Kemudian yang kedua yaitu adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Siti Abdillah, wawancaranya di Sampang pada Januari 2018. Yang kedua ada Minhaj Nur Rahmat dengan wawancara di Mojokerto pada tanggal 29 April 2018. Yang ketiga ada Muhammad Rashid dengan wawancara di Sampang pada tanggal 3 Januari 2018. Yang keempat ada Susya, wawancara di Sampang pada tanggal 3 Januari 2018. Dan yang kelima adalah Umar Fahmi Allah dengan wawancara di Sampang pada tanggal 3 Januari 2018. Kemudian kita masuk kepada materi yang keempat pada bab 3 ini, yaitu adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dan instrumennya itu adalah hanya satu, yaitu wawancara, dan instrumennya adalah pedoman wawancara. Nah, ini yang komentar yang dapat saya berikan ialah sayangnya peneliti hanya mengambil satu teknik saja, yaitu wawancara. Sebenarnya peneliti bisa mengambil banyak lagi metode dan instrumennya, cuman dia hanya mengambil satu. Kemudian yang kelima adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini tidak ada di deskripsi peneliti tentang keabsahan datanya. Seharusnya teknik keabsahan data harus ada di dalam sebuah penelitian. Setidaknya hanya digunakan untuk menyangka apa yang telah dituduhkan pada konsep penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah. Tapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah teknik analisis data. Adapun teknik analisis datanya dibagi menjadi 3, yaitu ada pengumpulan data, kemudian yang kedua ada display data, kemudian yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Nah, komentar saya terhadap seluruh paparan penulisan yang ada dilakukan oleh peneliti ialah cukup baik jika kita lihat dari kerapihan dalam pengumpulan data. Namun yang saya sayangkan tadi itu adalah dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dianggap terlalu monoton, padahal terbitan tahun 2018 masih baru. Seharusnya menggunakan instrumen seperti dokumentasi foto atau lain-lain. Nah, mungkin itu saja review yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.